Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Awak dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada faslun utawi iki kono fasal suwiji. Takbire fasal syurutu jam'i taqdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim. Iku arbaatun, iku papat. Jadi dalam sholat iku ternyata bisa dilakukan secara jamak. Jadi sholat iku bisa dilakukan secara jamak. Nah, jamak iku apa? Dua sholat fardu yang dilakukan dalam satu waktu. Contohnya misalkan sholat duhur, sholat fardu duhur dan asar, fardu asar dilakukan pada waktu duhur. Jadi dua sholat ini dilakukan dalam satu waktu, waktu zuhur. Niku namanya jamak. Mengumpulkan dua sholat fardu dilakukan pada satu waktu. Nah, jamak sendiri dibagi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim berarti dua sholat fardu yang dilakukan di awal waktu, yaitu waktu zuhur. Contoh mana misalkan sholat maghrib dengan isya di jamak takdim berarti dilakukan di waktu maghrib. Ada yang namanya jamak takhir. Kalau jamak takhir itu dua sholat fardu yang dilakukan di waktu sholat yang kedua. Yoki misalkan sholat duhur dengan asar di jamak takdim dilakukan keduanya itu di waktu asar. Sholat maghrib dan isya di jamak takhir misalkan niku dilakukan keduanya itu di waktu isya. Nah, yang kita bahas sekarang itu jamak takdim. Yang namanya sholat jamak takdim itu perlu adanya syarat-syarat, perkara wajib yang harus dilakukan. Dalam kitab Safina memang ada 4. Yang pertama al-bada'atu bil ula. Al-bada'atu iku ngawiti bil ula kelawan sholat kang pertama. Yang pertama yang harus dilakukan dalam sholat jamak takdim iku memulai sholat yang awal. Jadi misalkan sholat duhur di jamak takdim dengan asar, iku yang pertama kali dilakukan sholat duhur, bukan asar ya. Duhur dulu baru asar, soalnya jamak takdim. Jadi dilakukan duhure dulu baru asar dan dilakukan di waktu duhur. Wa niyatul jam'ilan niat jamak oleh niat jamak fiha ing dalam ulah. Jadi dalam sholat yang pertama yaitu sholat duhur misalkan, iku dia niat jamak. Nawaitu usolli fardhu dhuhri majmu'am bil asri. Misalkan jamak takdimin terserah. Jadi niat itu enggak harus Arab. Misalkan Jawa, misalkan Indonesia enggak masalah. Jadi niat menjamak sholat fardu duhur dengan asar, yaitu jamak takdim. Nah, ketika nantinya dia sudah niat di sholat yang pertama, sholat duhur niki. Nah, niku sudah memenuhi syarat. Wal muwalatu lan nuli iki berturut-turut berkesinambungan oleh nuli bainahuma ing dalam antarane salat loro. Jadi misalkan salat duhur dan asar, nah, di jamak takdim otomatis dilakukan di waktu duhur dan dilakukan salat duhur dulu baru asar, dan itu tidak dipisah dengan waktu yang lama. Jadi muwalah itu tidak dipisah dengan waktu yang lama. Jadi setelah melakukan sholat duhur langsung sholat asar. Nggak iso kok misalkan sholat duhur dulu terus setelah sholat duhur ditinggal ngopi 2 jam kemudian lanjut ke sholat asar. Niku jamak takdimnya batal. Jadi memang harus langsung, tidak bisa dipisah dengan waktu yang lama. Yang namanya jamak niku beda dengan sholat yang biasa. Jamak takdim niku beda dengan sholat biasa. Yang keempat wadawamul udhri lan langgenge udur. Dalam sholat jamak takdim kita diperbolehkan melakukan sholat jamak takdim niku syaratnya harus dalam keadaan uzur. Nah, masalah uzur sendiri niku ulama beda pendapat. Menurut Imam Syafi'i niku memang namanya uzur sholat jamak takdim niku harus di situ salah satunya iku udhure bepergian. Jadi bepergian kita bepergian ke misalkan
yang di situ jaraknya 2 marhalah. 2 marhalah ini ada yang mengatakan 96 kilo, ada yang mengatakan 88 km, ada yang mengatakan 100 km lebih. Nah, ketika sudah mencapai 2 marhalah, nek cara Imam Syafi'i boleh kita iki jamak takdim. Nah, banyak syarat-syaratnya. Nah, intinya Imam Syafi'i itu mengatakan di situ jamak takdim itu salah satu uzure niku bepergian. Tapi nantinya dalam kitab-kitab lain ada yang memperbolehkan jamak takdim. Salah satunya sebab hujan. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Ada yang memperbolehkan lagi sebab hajat. Contohnya Imam Ibnul Mundir dan Imam Syuraj. Beliau memperbolehkan adanya jamak takdim atau jamak takhir yang di situ sebab hajat. Sebab hajat. Jadi tidak harus bepergian sebabnya. Nah niku ulama beda pendapat. Tapi yang sering dilakukan niku pendapat Imam Syafi'i. Yang sering dilakukan di masyarakat itu yang namanya jamak takdim iku sebab bepergian. Tapi iku pun ada syarat-syaratnya. Mulane perlu awak dhewe kita iki ngaji bareng-bareng. Supaya kita tahu ternyata yang namanya sholat iki ada yang namanya sholat jamak. Jadi ada kemurahan. Ya. Perlu kita ketahui dalam sholat jamak dengan sholat biasa niku yang kita ini diperbolehkan menjamak sholat. Jadi kita misalkan bepergian, nah, misalkan ziarah yang jaraknya itu misalkan 150 km, niku kan sudah diperbolehkan jamak takdim. Ketika nantinya seseorang ini kok melakukan jamak takdim, berarti dia melakukan rukhsah, kemurahan dalam sholat. Tetapi nantinya kok dia melakukan sholat biasa tidak dijamak, niku malah lebih baik. Nah, jadi misalkan kok seseorang bepergian, silakan dia iki mau pengen jamak takdim, monggo silakan. Pengen sholat biasa silakan. Tapi yang lebih utama tetap sholat biasa, nggak usah dijamak. Niku nek memang kita mengikuti Imam Syafi'i yang di situ orang diperbolehkan jamak niku salah satunya sebab bepergian. Tapi ketika kita mengikuti pendapat Imam Ibnul Mundir atau Syuraj, beliau memperbolehkan adanya jamak takdim di situ sebab hajat. Nah, ulama beda pendapat. Niku dalam kitab Syarah niku di situ dalam kitab Kasyifatus Sajah, pengarangnya Imam Nawawi. Jadi pengarang kitab ini Imam Nawawi. Niku beliau mengatakan wa ammal jam'u lil matar fayushtaratu wujudul matar fi awwalis sholataini. Jadi ternyata menurut beliau Imam Nawawi ku nek jamak takdim niku tidak harus sebab bepergian. Ada sebab lain yang memperbolehkan. Salah satunya jamak sebab hujan. Jadi adanya mator, adanya hujan, itu ternyata di situ menjadi sebab diperbolehkannya melakukan jamak takdim. Oleh karena itu fayushtaratu wujudul mator fi awalis sholataini. Ketika nantinya seseorang iki kok di situ ada uzur yang namanya hujan, itu diperbolehkan menjamak dengan catatan, dengan syarat adanya hujan di awal 2 sholat. Jadi sholat zuhur dan asar di jamak takdim dilakukan di waktu zuhur. Niku dia diperbolehkan jamak syarate pada awal 2 sholat ini, sholat zuhur dan asar. Awal sholatnya niku dalam posisi hujan. Wa bainahuma, dan di antara 2 sholat ini juga posisinya hujan. Wa inta tahalluli minal ula, dan ketika nantinya dia salam dari sholat yang pertama. Jadi sholat pertama salam niku posisi masih hujan. Walayaduru inqita'uhu fi astail ula, tidak masalah. Misalkan hujannya di tengah-tengah sholat iku berhenti, enggak masalah. Awisania atau sholat yang kedua enggak masalah. Au ba'dahuma atau setelah 2 sholat ini. Jadi misalkan hujannya kok berhenti di tengah-tengah sholat yang kedua, jamak takdim, terus di situ pas melakukan sholat asar, tengah-tengah sholat malah hujannya berhenti, enggak masalah. Atau setelah keduanya, setelah melakukan sholat zuhur asar,
masih di waktu misalkan duhur jam 1:30, hujannya berhenti setelah 2 sholat itu dilakukan, enggak masalah, tetap boleh. Jadi memang ternyata ulama di situ ada yang mengatakan uzure itu beda-beda. Silakan sampean mengikuti pendapat yang mana, tapi yang lebih mayoritas gunakan ini pendapat Imam Syafi'i. Memang mayoritas ulama mengatakan demikian.